Kisah pengorbanan abadi Nabi Ibrahim dan Ismail. Temukan kembali kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang menjadi cikal bakal perayaan Idul Adha. Kisah yang akan menggugah hati dan memperkuat iman setiap penonton. Di tengah gurun yang tandus, di bawah langit yang luas, terdapat sebuah kisah yang akan mengubah sejarah. Kisah ini bukan sekadar narasi, melainkan sebuah perjalanan iman yang menggugah jiwa. Kisah pengorbanan abadi Nabi Ibrahim dan Ismail membawa kita ke masa di mana keimanan diuji hingga batas yang tak terbayangkan. Pada suatu hari, dalam keheningan malam, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dalam mimpinya. Mimpi yang berulang, sebuah perintah ilahi yang tak bisa diabaikan. Ia harus mengorbankan putra tercintanya Ismail. Sebuah ujian yang tak hanya mengguncang batin Ibrahim, tetapi juga akan menjadi titik balik bagi umat manusia. Dengan hati yang berat, Ibrahim mengungkapkan mimpi tersebut kepada Ismail. Respon Ismail adalah puncak dari ketaatan dan kepercayaan. Lakukanlah apa yang diperintahkan ayah, kata Ismail. Insya Allah, Anda akan menemukan saya, termasuk orang-orang yang sabar. Keberanian dan keteguhan hati Ismail di usia yang masih belia adalah pelajaran tentang kepercayaan mutlak kepada kehendak Allah. Ketika pisau tajam sudah di tangan dan kedua mata bertemu dalam kesepakatan tanpa kata, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Ini bukan hanya penyelamatan bagi Ismail, tetapi juga simbol pengorbanan yang akan diingat selamanya. Kisah ini berakhir dengan kelegaan, tetapi ada lebih dari itu. Ada pesan tersembunyi yang belum terungkap. Twist yang mengejutkan ini adalah bahwa pengorbanan sejati bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang keikhlasan untuk menyerahkan yang tercinta demi memenuhi panggilan yang lebih tinggi. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa pengorbanan terbesar yang telah Anda lakukan? Dan lebih penting lagi, apakah Anda siap untuk mengikuti jejak iman yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail? Oke, sebelum melanjutkan menonton, sebaiknya Anda subscribe, like dan komen, dan share video ini. Lantas, bagaimana perasaan Ibrahim setelah pengorbanan itu? Setelah peristiwa pengorbanan itu, Nabi Ibrahim merasa lega dan bersyukur karena putranya, Nabi Ismail, diselamatkan oleh Allah. Perasaan Nabi Ibrahim dicampur dengan kebahagiaan dan kekaguman atas kebesaran alam yang telah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Nabi Ibrahim juga merasa bangga akan kepatuhan dan keikhlasan Ismail yang siap untuk dikorbankan. Pengorbanan ini meninggalkan pelajaran penting tentang ketaatan, kepercayaan, dan pengorbanan yang menjadi inti dari perayaan Idul Adha. Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan bahwa kepatuhan kepada Allah dan kesediaan untuk mengorbankan apapun demi menjalankan perintahnya adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Lalu bagaimana reaksi Ismail setelah menyadari bahwa dia akan dikorbankan? Kita akan melihat reaksi Nabi Ismail. Di sini menunjukkan bahwa Ismail adalah seorang putra yang taat. Ketika Nabi Ismail menyadari bahwa dia akan dikorbankan, reaksinya adalah salah satu keikhlasan dan ketaatan yang luar biasa. Menurut sumber-sumber yang kredibel, Ismail dengan penuh ikhlas menyambut baik perintah tersebut. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Menunjukkan cinta dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih segalanya. Ismail juga meminta agar ia diikat dengan tali agar tidak meronta
dan meminta pisau yang akan digunakan untuk disembelihnya diasah tajam agar ia tidak kesakitan. Selain itu, ia meminta agar pakaian yang dikenakan diberikan pada ibunda tercinta, Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Sikap Ismail ini menggambarkan kesabaran dan keteguhan hati yang menjadi teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Apa pesan moral dari sikap Ismail dalam kisah ini bagi kita? Pesan moral dari sikap Nabi Ismail dalam cerita pengorbanan yang dialami bersama Nabi Ibrahim adalah tentang pentingnya ketabahan, kekuatan kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan hidup. Sikap Ismail mengajarkan kita untuk tabah dan sabar dalam menghadapi ujian, kuat dalam menjalani kenyataan hidup yang penuh dengan liku-liku, dan ikhlas dalam menunda kebahagiaan demi mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu percaya pada qada dan qadar Allah Ta'ala, tidak mendengarkan bisikan was-was dari setan, dan bahwa anak yang taat kepada Allah adalah keberkahan. Dengan demikian, kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan Nabi Ismail untuk menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan dan kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Lalu, apa hubungan antara pengorbanan Nabi Ismail Ibrahim dan pengorbanan Nabi Ismail dengan perayaan Idul Adha saat ini? Idul Adha, yang juga kita kenal sebagai Hari Raya Kurban, adalah hari besar agama Islam yang dirayakan setiap tahun oleh umat Muslim di seluruh dunia. Perayaan ini berakar dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, yang merupakan salah satu narasi paling terkenal dalam tradisi Islam. Menurut Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai tanda kepatuhan dan ketaatan. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan kesiapan mereka untuk melaksanakan perintah Allah, sebuah mukjizat terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang kemudian dikorbankan sebagai gantinya. Peristiwa ini menjadi dasar. Peristiwa ini tercatat dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 102-107, dan menjadi dasar bagi tradisi penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha. Idul Adha dirayakan saat tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam, yang bertepatan dengan akhir ibadah haji di Mekah. Perayaan ini melibatkan penyembelihan hewan kurban, seperti kambing domba, sapi atau unta, yang dagingnya kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga, tetangga dan mereka yang membutuhkan, sebagai simbol dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan sebagai perwujudan dari nilai-nilai ketaatan, kepasrahan dan berbagi pada sesama. Kisah ini sangat inspiratif sekali. Lantas, apakah ada bukti sejarah tentang kisah ini? Bagian penting dari tradisi Islam dan telah diabadikan dalam Al-Quran, yakni kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta literatur Islam lainnya. Namun ketika berbicara tentang bukti sejarah, kita harus memahami bahwa banyak kisah dalam kitab suci berfungsi lebih sebagai pelajaran moral dan spiritual daripada catatan sejarah dalam arti modern. Menurut sumber-sumber Islam, kisah ini mengajarkan pentingnya iman yang kokoh, keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup, dan ketaatan kepada Allah dalam segala hal. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi bukti nyata bahwa selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberkahi mereka yang tunduk kepadanya. Sementara itu, tidak ada bukti arkeologis atau sumber sejarah non-religius yang secara spesifik mendokumentasikan peristiwa ini. Kisah-kisah seperti ini seringkali diwariskan melalui lisan dan tulisan yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lebih banyak dilihat sebagai bagian dari warisan iman dan kepercayaannya, mengajarkan nilai-nilai penting pada umat manusia. Lalu, apakah ada penelitian sejarah yang mengkonfirmasi kisah ini? Kisah ini umumnya berfokus pada
interpretasi teks-teks agama dan tradisi lisan, bukan pada bukti arkeologis atau dokumen sejarah. Para peneliti dan cendekiawan mempelajari kisah dalam konteks sirah nabawiyah, yakni sejarah para nabi dan tafsir Al-Quran, untuk memahami nilai-nilai pelajaran dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Kisah ini dianggap sebagai bagian dari warisan dan tidak selalu dilihat sebagai peristiwa yang dapat dikonfirmasi atau dibantah dengan metode secara modern. Oleh karena itu, penelitian sejarah yang ada lebih banyak mengkaji aspek-aspek teologis, filosofis, dan moral dari kisah tersebut, serta pengaruhnya terhadap praktik keagamaan dan budaya, seperti perayaan Idul Adha. Dalam konteks Islam, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah salah satu kisah paling penting yang mengajarkan tentang kepaduan dan pengorbanan. Meskipun tidak ada bukti sejarah konkret yang mengonfirmasi peristiwa ini, kisah tersebut tetap memiliki tempat yang sangat signifikan dalam tradisi Islam dan terus menginspirasi umat Muslim di seluruh dunia. Lantas, apakah ada bukti selain dari sudut pandang agama Islam? Kedua tokoh ini diakui dalam agama-agama Abrahamik lainnya, seperti Kristen dan Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, kisah yang serupa dikenal sebagai akidah atau penyekatan Ishak, yang tercatat dalam kitab Kejadian di Alkitab. Yang tercatat dalam versi ini Ishak, bukan Ismail, yang hampir dikorbankan oleh Ibrahim. Dalam tradisi Kristen, kisah ini juga diakui dan sering diinterpretasi sebagai simbol dari pengorbanan Yesus Kristus. Kisah ini digunakan untuk menunjukkan iman kepada Tuhan, serta untuk menggambarkan konsep pengorbanan yang lebih besar. Namun dari sudut pandang sejarah non-religius, tidak ada bukti yang mendukung detail spesifik dari kisah ini. Kisah-kisah dalam kitab suci seringkali lebih berfungsi sebagai sumber inspirasi moral dan spiritual daripada sebagai catatan sejarah yang dapat diverifikasi dengan sejarah modern. Oleh karena itu, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lebih banyak dilihat sebagai bagian dari warisan dan tradisi lisan yang mengajarkan nilai-nilai penting kepada umat manusia. Mari kita melihat perayaan Idul Adha yang dilakukan di berbagai negara. Perayaan Idul ada di berbagai negara dan di seluruh dunia, mencemarkan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Adalah beberapa contohnya. Timur Tengah, di negara-negara seperti Yaman, Suriah, dan Bahrain, makanan tradisional seperti manisan menjadi bagian penting dari perayaan. Sementara di Iran, makanan asin dan gurih dari olahan daging sapi atau kambing di Asia, terutama India, perayaan Idul Adha melibatkan berbagai kegiatan komunal dan pembagian daging kurban. Di Indonesia, salat Idul Adha di masjid dan lapangan terbuka menjadi ciri khas, diikuti dengan penyembelihan hewan kurban dan pembagian dagingnya kepada yang membutuhkan. Di Inggris sebagai Salty Eid, perayaan idolanya di Inggris seringkali melibatkan pasar malam dan kegiatan komunitas yang meriah. Di Turki, menghias hewan kurban dengan henna atau warna-warni merupakan salah satu tradisi unik di Turki untuk merayakan Idul Adha. Di Singapura, Bazar Idul Adha menjadi salah satu atraksi utama di mana komunitas berkumpul untuk berbelanja menikmati makanan khas. Di Pakistan, memandikan hewan kurban sebelum disembelih adalah bagian dari tradisi mereka. Di Uni Emirat Arab, memakai baju baru dan berbagi hadiah adalah bagian dari perayaan di mana keluarga berkumpul dan merayakan bersama. Berbagai perayaan ini tidak hanya mengingatkan Islam tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, tetapi juga tentang pentingnya komunitas, kebersamaan, dan kedermawanan. Sedangkan khusus Indonesia sendiri memiliki tradisi, antara lain tradisi Apitan di Semarang, tradisi manten sapi di Pasuruan, tradisi grebek gunungan di Yogyakarta, tradisi gamelan sekaten di Cirebon, dan tradisi magang di Aceh. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menunjukkan kekayaan budaya, tetapi juga semangat kebersamaan dengan kedermawanan yang menjadi inti dari perayaan Idul Adha. Selain itu, tradisi Idul Adha di Indonesia menjadi karena beberapa alasan. Kekayaan budaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan etnis. Dua, semangat kebersamaan.
Perayaan Idul Adha di Indonesia seringkali melibatkan kegiatan komunal dan memperkuat tali persaudaraan, kedermawanan. Idul Adha juga menjadi wujud nyata dari kedermawanan masyarakat Indonesia. Pendidikan moral, tradisi ini mengajarkan nilai-nilai penting seperti pengorbanan, kesabaran, dan kepatuhan kepada generasi muda. Kelima, pengingat sejarah. Melalui perayaan Idul Adha, masyarakat Indonesia diingatkan akan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Identitas religius, Idul Adha menjadi salah satu cara bagi umat Islam di Indonesia untuk mengekspresikan identitas religius mereka dan memperkuat iman. Dan hikmah luar biasa yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait dengan perayaan Idul Adha meliputi ketakwaan dan kecintaan kepada Allah, yakni rasa syukur, empati dan kepedulian sosial, pengorbanan diri, kesabaran dan ketabahan, kepatuhan dan ketaatan, pengingat akan sejarah dan warisan, pengorbanan dan kepatuhan, kepercayaan kepada ketentuan alam, kesabaran dalam menghadapi ujian, kedermawanan dalam berbagi, rasa syukur dan kebersamaan, pendidikan moral, dan warisan spiritual. Dengan demikian, Idul Adha tidak hanya merupakan perayaan keagamaan, tetapi juga sebuah momen introspeksi diri dan pembelajaran bagi umat Islam, khususnya generasi muda, untuk membawa nilai-nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan ini menjadi simbol dari identitas, keimanan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.